Sejarah perumusan Pancasila diawali ketika pemerintah Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945. BPUPKI dibentuk supaya Jepang memperoleh dukungan dalam Perang Asia Timur Raya melawan Sekutu. Perhatikan bagian berikut. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyadiningrat sebagai Ketua BPUPKI, Iji Bangaseyosio sebagai Wakil Ketua BPUPKI, Raden Panji Seroso sebagai Wakil Ketua BPUPKI. Kesemuanya merupakan para tokoh utama dalam pembentukan BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Gedung Cho Sangiin, Jakarta Pusat. Agenda sidang pertama BPUPKI ini membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama ini berlangsung alot karena perdebatan antara kalangan bangsawan dan kalangan Islam. Mr. Muhyamin mengajukan usulan gagasan dasar negara Indonesia pada 29 Mei 1945 yang berisi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Lalu ada usulan lain dari Profesor Mr. Dr. Supomo dalam pidato singkatnya pada 31 Mei 1945. Beliau mengusulkan 5 asas yang berisi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Insinyur Soekarno pun ikut serta dalam mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia pada 1 Juni 1945 yang berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sidang BPUPKI pertama berakhir pada 1 Juni 1945, Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyadiningrat membentuk panitia kecil, yaitu anggota Panitia 9. Anggota Panitia 9 tersebut terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhyamin, Mr. Ahmad Suberjo, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Kyai Haji Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Djokrosujoso telah berhasil merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya termuat pula dasar negara Indonesia merdeka. Dokumen ini kemudian oleh Muhyamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Adapun isi dari Piagam Jakarta yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada 10-17 Juli 1945 di Gedung Cho Sangiin, Jakarta Pusat. Sidang ini membahas tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar hasil Panitia 9 yang termuat dalam alinea keempat Piagam Jakarta. Pembentukan PPKI pada 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan dan dibentuklah PPKI atau
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk untuk melanjutkan kerja BPUPKI. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, pada 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk pertama kalinya. Pada sidang tersebut, PPKI berencana untuk menjadikan Piagam Jakarta sebagai bahan penyusun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Guna menjaga keutuhan negara, Insinyur Soekarno menugaskan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk merundingkan permasalahan tersebut dengan beberapa tokoh Islam anggota PPKI. Beberapa tokoh tersebut adalah Ki Bagus Nadikusumo, Abdul Wahid Hasyim, Kosman Singodimedjo, dan Tengku Mohesa. Setelah berdiskusi, Dr. Andes Muhammad Hatta segera melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta, yaitu pada alinea keempat yang mengandung rumusan dasar negara. Perubahan perumusan dasar negara dilakukan dengan mengubah sila pertama, yaitu ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, rumusan dasar negara menjadi 5 sila berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dr. Andes Muhammad Hatta dalam sidang PPKI melaporkan sekaligus mengusulkan perubahan tersebut di hadapan seluruh anggota PPKI. Akhirnya, Insinyur Soekarno sebagai pimpinan sidang mengesahkan perubahan yang diusulkan oleh beliau, Dr. Andes Muhammad Hatta, menjadi suatu kemufakatan. Dengan demikian, sejak 18 Agustus 1945 mulai diberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila.